Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi bukan hanya membaca dan menulis, tetapi juga memahami dan mengenali dari apa yang kita baca dan dari kata-kata yang kita dengarkan. Itu adalah ungkapan dari Ruth J. Colvin. Nah, kali ini kita ketemu di podcast Q7 dalam tema literasi di SMP Negeri 7 Bontang. Nah, kita kali ini seru-seruan lagi. Tapi Pak Rahman ganteng sendiri nih. Baik, masih di Q7 podcast, jadi kita kembali berlima, tapi kali ini yang hadir berbeda. Saya masih ditemani sama Bu Sukarsi, selaku Kepala SMP 7 Bontang, dan ada tamu kita Ibu Sandra. Sandra dari Tambak Foundation, dan beliau ini juga concern senang berdiskusi tentang pendidikan. Nah, juga ada duta literasi sekolah, duta literasi SMP 7 atau DLS SMP 7. Ada dua, ada kita kenalan aja deh, langsung aja ya. Ada Nisa, ada Serina. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya dari SMP Negeri 7 Bontang. Kelas berapa sekarang? Kelas 9A. Sama Serina. Perkenalkan, nama saya Serina, saya dari SMP Negeri 7 Bontang, saya kelas 9A. Sama kelasnya ya. Sama kelasnya. Baik, di tema kali ini kita akan mulai ngobrol dulu. Kita tanya Bu Sukarsi dulu selaku kepala sekolah. Ini kan kita lagi tengah geliat-geliatnya, lagi semangatnya menggeliatkan literasi di SMP. Termasuk ada berita gembira yang akan disampaikan oleh beliau. Iya, terima kasih Pak Rahman. Tapi saya sapa Bu Sandra dulu dah. Selamat datang di SMP 7 Bu. Semoga semoga happy ya di SMP 7. Iya, nyaman ya. Selalu happy. Iya, dan tentunya yang paling kita harapkan adalah nanti masukan dan saran dari Bu Sandra untuk SMP 7 supaya lebih baik lagi, terutama dalam hal literasinya. Atau apa saja deh, nggak harus literasi saja. Yang berikutnya ya memang ada kabar gembira ini untuk kita semua, terutama SMP Negeri 7 ya, karena beberapa waktu yang lalu SMP Negeri 7 rupanya mendapatkan juara 1 untuk perpustakaan. Ya, perpustakaan sekolah tingkat kabupaten kota ya, di tingkat Kota Bontang. Iya, tapi rupanya ini juga gembira, tapi juga harus kerja keras lagi untuk ke provinsi. Iya, karena mewakili Kota Bontang tentunya untuk ke provinsi. Mohon doanya Bu Sandra dari Tanuto yang selalu mensupport ya, luar biasa. Nggih, gitu Pak Rahman. Baik. Kita ke dutanya dulu ya Bu, karena ini yang di depan memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-temannya, sehingga literasi di sekolah itu terasa ada gaungnya. Nah, gimana sih jadi literasi, enak nggak? Seru Pak, karena kenalan dengan teman yang banyaknya. Awalnya nggak kenal jadi kenal gitu Pak. Cerita dulu deh. Waktu itu saya baru kelas 8 dan saya dipanggil oleh Ibu Kepala SMP Negeri 7, Ibu Susi. Kepala perpustakaan. Iya, ingatnya Bu Sukarsi. Ingatnya Bu Sukarsi, soalnya Bu Sukarsi selalu melekat di hati. Terima kasih. Nah, setelah itu kami dipanggil oleh Kepala Perpustakaan. Nis, kamu mau ya jadi duta literasi? Awalnya shock, kaget, karena kurang pede dalam ikut berorganisasi. Waktu itu saya baru mengikuti organisasi pertama, yaitu duta literasi dulu. Dan pada saat itu juga karena di situ kami belum kenal dengan teman banyak, sama adik kelas juga, sama kakak kelas juga, sudah kita berkumpul menjadi anggota duta literasi. Gak taunya berjalan seiring waktu kita asik bisa kenalan namanya siapa, dari kelas mana. Dan setelah itu kita rapat, kita membahas tentang
manfaat literasi itu apa, literasi itu tentang apa, dan itu dipandu juga oleh kepala perpustakaan dan dibimbing oleh juga Pak Rahman. Nah, itu pengalaman saya waktu awal-awal dalam mengikuti kegiatan Duta Literasi. Ke Serina masih ingat gak apa aja sih yang dibekalin selama jadi awal-awal jadi Duta Literasi sekolah? Saya ingat beberapa yang kita pernah bahas tentang puisi apa ya? Iya. Puisi, Iya, puisi. apresiasi puisi, terus Film. tentang yang Film. film, Problem solving juga. ya problem solving, terus kayak yang Nokia itu apa? Iya, yang handphone itu, Pak. yang, Iya. yang mengikuti perkembangan zaman lah. Iya, iya. Nah, itu. Brainstorming gitu. Iya, Ya, itu, Pak. brainstorming. Terus yang paling saya ingat itu yang ada Bu Sandra. Ada Bu Sandra. Iya. Pas ada saya di sini ngomong. Iya. Juga melekat ya di Iya. hati ya. Tentang value Pak, value positif. Ya, value positif. Ini punya nilai positif. Benar Pak, betul. Benar. Terus baru-baru ini kan ngikutin pelatihan Abdi Abdi Bahasa. Bahasa, iya. pelatihan kota ya. Iya, betul. Itu gimana? Apa yang didapat dari situ? Ilmunya sih Pak dari kakak-kakak duta bahasanya dari Kaltintara. Berwawasannya. Iya, di sana kita membahas resensi buku dan Terus bedah buku. Iya, cara membedah buku. Ya, kita ada 3 materi juga Pak, karena tergantung karena kita punya 3 kakak pembimbing yang ikutin dalam Abdi Bahasa, dari kita 3 pembimbing sama 3 materi. Jadi itu pas hari pertama kita dikasih materi, pengertian, terus di hari kedua kita ada praktek iya. membuat resensi buku. Terus selain itu kita juga ada main games. Iya, main game. Kahoot, ya. Iya, Jadi Kahoot. ada funnya. Terus di hari terakhir kita mempresentasikan hasil resensi di hari kedua. Iya, itu. Dan kegiatan itu sudah disosialisasikan ke teman-teman di sekolah? Sudah Sudah sempat. kemarin. Kemarin ya? Iya. Waktu kegiatan literasi di pertama ya katanya Iya. baru ya? Iya, benar Pak. Terus antusias teman-teman gimana waktu itu? Seru sih Pak, Seru seneng ya? karena Semangat banget, semangat banget. Apalagi kita membagi jargon dari Abdi Iya, Bahasa sendiri. jargonnya. Jargonnya itu Abdi Bahasa 2023 beraksi untuk berliterasi, berliterasi untuk beraksi. Salam literasi. Nih. Iya, apa lagi ya? Apa Bu, karena itu paling momen-momen apa ya? Seru ya? Seru karena kita bisa kenalan dengan teman-teman dari SMP lain. Ada juga rumahnya itu di Telut Pandan, Bu. Oh, jauh ya. Ada yang di Poros Sangatta Iya, Pak. Bontang itu Pak. Semangat. Iya. Iya. Karena apa namanya? Ada sesuatu yang menarik. Menarik. Iya, betul, Pak. Jadi ini kelas 9 kan ya? Iya, Sudah ikut itu ada apa sih yang mau dilakukan ke sekolah Iya. kecil apa? Hmm. Supaya dia kadernya muncul lagi. Dan nanti apa yang kamu dapatin teman-teman atau adik-adik kelas itu bisa juga dapat yang sama. Jadi berbagi ilmu aja kita sih. Kita membagi ilmu ke adik-adik supaya mau ngikut organisasi kita gitu loh Bu. Kita memotivasikan dia dengan cara pengalaman kita di Abdi Bahasa gitu. Iya, di sharing ke mereka biar mereka tuh mau gitu loh Bu. Itu lewat grup atau Iya. bisa lewat media sosial barangkali. kita kalau lewat media sosial kita pernah disuruh bikin vlog. Iya, Terus vlog vlognya selama kita 3 hari. Iya, Iya. vlognya kita upload ke Instastory. Jadi Sorry ya. Iya. Gitu. Jadi kebetulan teman-teman adik-adik kelas juga lihat Iya, lihat, sama, Pak. tertarik bisa ikutan gabung kan. Iya. Iya, benar. Next Duta Literasi Iya. Sekolah. Iya, Menarik ya. Jadi vlog ya? Iya, vlog 3 hari. selama 3 hari Pak. Jagoannya nih kalau soal vlog anak-anak ya kadang kita kalah ya. Kalah. Soal kreativitas. Ngomongnya aja lancar. Mau bingung mau nanya apa sudah. Baik, Bu Sandra deh. Kalau melihat fenomena yang ada di Bu Sandra tadi, artinya gerakan literasi di sekolah itu sebenarnya seperti apa sih harusnya ngelihatnya, terus dampaknya ke anak-anak tuh ukurannya seperti apa ya? Atau apakah yang sudah seperti mereka lakukan, seperti mereka rasakan itu seperti apa? Kalau dibilang rumus baku ya atau menu baku gitu, sebenarnya nggak ada ya, karena tergantung dari karakteristik itu sendiri, intinya gitu
pembiasaan dulu ya. Dan saya lihat di SMP 7 kan memang memulai dengan pembiasaan budaya bacanya dulu, baca senja apa segala macam. Kemudian yang dikembangkan oleh Bu Sukarsi dengan Pak Rahmat dan di perpustakaan kan menggali, Iya. memetakkan, kemudian lihat gimana caranya sih membuat anak-anak itu tertarik dan mau. Jadi melakukan pendekatan sesuai dengan bukan umur gurunya, Iya. tetapi dengan sesuai dengan zaman anak sekarang. Iya. Iya. Pas banget di sini IT-nya juga Pak Rahmat kuasai kan, dan itu yang sekarang anak-anak minati. Iya. Tadi memulai dari baca, tetapi kemudian memperkenalkan sebenarnya digital kan. Iya. Nah itu baru kemudian kan tertarik. Lama-kelamaan kan udah mulai banyak muncul ide dan segala macam, kemudian kebijakan. Ada kebijakan, Bu Sukarsi keren kan. Dan kebijakannya itu nggak kayak hanya sampai di titik mengeluarkan yang secara tentu, tapi disosialisasikan, mengajak. Jadi semua warga di sekolah, guru, siswa diberikan peluang juga kan sebenarnya untuk menjadi yang tadi itu ke depan, di depan mengajak awalnya. Jadi betul sebaya sama yang kalau saya tahu sosialisasi ke orang tua juga. Iya. Waktu kalian ikut pelatihan nih, waktu bersamaan waktunya ya, waktu guru-guru ikut pelatihan IKM di awal tahun ajaran, kalian kan diikutkan pelatihan. Itu orang tua gimana? Pulang sore-sore, terus gimana? Kalau Senang aja ya? seneng sih. Masih semangat? Iya, mama saya bangga sih Pak. Bangga Karena ya? kami juga dapat sertifikat gitu. Asli. Oh. Kan nggak semua teman dapat ya? Iya. Itu buat apa ya Bu ya, kalau kita bilang itu portofolio kehidupan ke depan ya. Kita punya nyusun-nyusun gitu. Jadi kalian udah punya satu langkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Yang tidak ikut. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Dan satu lagi ya di SMP 7, rekam jejak itu penting ya Bu. Iya. Karena dari rekam jejak, kalau dulu kan orang menulis kemudian nanti hilang, tapi kalau digital kan dia tersimpan. Ada dokumennya itu sehingga Iya. kan bisa menggunakan apa yang sudah ada ini untuk direfleksi perbaiki lagi. Iya. Dan yang menarik itu mengajak anak-anak apa yang mereka mau, gitu yang bisa dikembangkan. Ini sejalan dengan kurikulum Merdeka ya? Sangat. Sejalan. Jadi tanpa kita sadar kita udah melakukan ya Bu ya? Iya, iya. Terus juga sesuai juga dengan visi sekolah kita itu kayaknya. Glowing Plus. Glowing Plus itu berwawasan global, Iya. literat, Literat. optimis, Berprestasi. berwawasan lingkungan, iman dan takwa, N-nya nyaman tadi, Iya. G-nya generasi generasi. digital, plusnya Iya. P5. P5. Pancasila. Itu kita ambil gara-gara apa ya? Kita pengen iseng jadi dapat visi yang ada menggelitik gitu. Memang orang tanya bulan plus ada hubungannya dengan kulit atau gimana ya? Sebenarnya itu ini aja pancingan supaya orang pengen mendalami apa sih visinya SMP 7 gitu ya. Itu jagonya kan. Ini lama jadi jagonya dulu. Iya. Biar cepat nampak Iya. orang ingat. Iya. Di samping itu ini namanya glowing. Masa terus mukanya guru-gurunya cemberut-cemberut kan nggak cocok juga. Makanya ini untuk mengarah ke ramah ya, terus karakternya baik ya. Jadi tuan rumah yang baik lah. Nah, ngomongin soal ramah, nyaman gitu. Kalian nyaman nggak berada di SMP 7 selama sekolah di sini? Apa yang kalian rasakan? Nyaman sih, nyaman banget, Nyaman banget, nyaman banget. Nyaman karena kantinnya atau makanan? Banyak sih Pak. Banyak. Iya banyak. Tergantung apalagi pas Tergantung kita dari dedikasi. disediakan kita itu yang kita sholat zuhur bersama itu membantu banget Pak. Soalnya kalau misalnya kita sekolah sampai jam 3 itu kan kadang ada yang lalai itu Pak sholatnya. Iya, Jadi bolong-bolong Iya, sholatnya gitu loh. program. Iya. satu program ini Pas. bantu banget iya. Pas ya. Pas banget Bu. Heeh. Kondisi Kalau saya sih Pak, guru-gurunya baik sih Pak. Terus tuh Kalau kepala sekolahnya baik banget, baik banget Bu. Melebihi kata baik ada enggak? gombal ya. Enggak, bukan gombal. Tapi itu kenyataan kan Serina. Enggak salah, iya enggak salah lagi. Guru-gurunya baik juga dalam merespon kita. Benar. Terus cara guru-guru mengeluarkan ilmu kepada kita juga sangat jelas, sangat Dipahami, ya. sangat dipahami.
Karena merasa nyaman kan sudah kelas 9 Iya. tahun depan belum usah lulus dulu ya. Iya. Tetap di sini ya. Karena nyaman gitu. Baik. Apalagi yang kira-kira kedepannya Bu Sukasih nih, ke Bu Sukasih. Kita pengen selain yang sudah kita lakukan ini supaya tidak hanya berhenti di sini, apa ide atau kira-kira ada satu hal yang harus kita pertahankan atau kita akan kaitannya dengan literasi di sekolah. Oke, iya. Jadi sebenarnya itu saya punya cita-cita ya terkait dengan apa namanya digital tadi, literasi gitu. Jadi tadi saya mendengar rekam jejak ya Bu Sandra ya. Makanya saya itu sebenarnya sejak dulu bercita-cita bahwa di sekolah itu ada apa ya ruang khusus untuk menyimpan lah rekam jejak yang digital seperti itu, sehingga tamu atau siapapun yang ingin belajar atau mengetahui itu tinggal datang ke situ, kemudian tinggal pencet itu sudah muncul. Nah itu jadi ruangan khusus mungkin kalau SMP 7 sudah relokasi ke tempat yang lebih luas itu mungkin kalau saya sudah ini itu kepingin saya seperti itu. Terus juga ini ingin saya yaitu anak-anak ini nggak peduli nanti juara atau tidak, kalau ada lomba-lomba, ada semacam kompetisi itu ikut terus. Nah, karena dari situ nanti akan akan tiba pada waktunya, yaitu apa yang diinginkan, apa yang dimaui itu insya Allah akan tercapai. Iya. Jadi supaya tidak demam panggung, kemudian juga berani dalam arti yang positif, sehingga anak-anak kita tidak ketinggalan zaman. Ya, jadi seperti itu Pak Rahman. Bilang sama Ibu Sukasih. Jadi udah tahu nggak apa hal yang nilai yang kuat? Kenapa yang sampai sangat kuat gitu. Awalnya kan bilang kayak kaget, tapi udah tahu nggak kenapa ngambil dipilih? Sekarang Potensi ada potensi beberapa dari terjawab nggak? terjawab sih Pak, ketandahan sih Pak. Karena saya pernah mikir waktu itu di rumah, saya berpikir Bu Susi milih saya karena saya senang membaca, dan itu ketandahan Bu, Pak. Karena saya di rumah kalau udah lagi gabut, gak ada kerjaan rumah, kalau saya diam kadang ngebuka novel. Saya punya novel di rumah, terus saya ngebaca. Ternyata kebukti. Walaupun bukan kita yang milih, tapi orang lain yang milih kita. Berarti itu jalan yang terbaik buat diri kita sendiri gitu loh. Semakin mungkin ini masih di tahap rendah, insya Allah nanti bisa ke tahap yang lebih tinggi lagi. Semoga ya kedepannya bisa lebih baik lagi lah daripada Pasti bisa. ya pasti. Kayaknya ini Pak Rahman. Jadi ini pengalaman saya waktu masih kecil ya sampai ini. Itu dulu saya tuh suka banget kalau dikasih uang saku tak simpen. Tapi untuk itu Bu Sandra nyewa komik zaman dulu kan ini saya sukanya cerita yang tentang pokoknya yang ada sejarahnya, ada pemandangannya, dan dan itu sampai saya bela-belain jalan kaki untuk ini, dan itu ternyata untuk mengalihkan kalau kita misalnya suntuk, stres, bosan atau bukan ke hal yang negatif, tetapi kita jadi baca. Akhirnya dengan begitu kita dapat sesuatu yang positif, kemudian capek tidur. Jadi kan akhirnya tidak kebayang untuk berpikir yang negatif. Jadi itu bagus ya, teruskan. Jadi dari mulai baca novel, ada punya ide nggak? Kayaknya pernah kita diskusi ya. Mau mulai dengan membuat quote of the day. Kita bisa main game gitu ya. Bikin sendiri. Kemarin kan ada beberapa quote ya. Mungkin punya quote yang bisa Nisa atau Serina
pikirkan terus ini pengen bagus jadi quote gitu? Kemarin kami ada buat kemarin pas kegiatan Abdi Bahasa itu kami disuruh membuat quotes gitu tentang quotes tentang, tapi itu bisa lihat di IG atau pendapat kita sendiri. Nah, karena saya ini Bu mempunyai pengalaman sendiri, jadi kami diperbolehkan untuk membuat kata-kata sendiri gitu. Nah, akhirnya saya menyusun gitu loh Bu, di buku. Masih ingat? Iya. Yang disusun itu. Yang disusun ya dari hati dan pikiran. Padahal dari sekolah lain tuh pada ngelihat HP, dari TikTok, dari IG. Tapi saya sama Serina bener-bener Bu, kita harus mikir. Kita tunjukkan bahwa SMP Negeri 7 tuh bisa gitu loh. Dan Quote-nya apa kira-kira? quotes-nya Penasaran nih kita nih. Masih ingat nggak tuh? jangan pernah menyesal terhadap pilihan orang lain. Belum tentu itu tidak baik, karena itu adalah jalan ke depannya terhadap diri kamu sendiri. Gitu. Kalau Serina apa Serina? Sebentar Pak, saya ingat-ingat dulu Pak. Lupa dong ya. Lupa dia. Kalau kuat saya hari itu, jangan takut untuk mengambil langkah. Iya. Karena suatu hari nanti kamu akan melihat hasil dari keputusan yang kamu ambil hari itu. Jadi tidak ada penyesalan karena tidak mengambil keputusan gitu. Iya, Pak. betul. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Iya. Ada kegagalan, Iya. tapi kita Iya. mencoba. Iya, karena itu akan ada Pengalaman, terbukti, ya. terbukti gitu. Gimana Bu Sukarsi? Bangga kan Teh? Bangga sekali, ngomongnya aja saya sudah hebat Jangan ya. kita nggak kayak gini. Iya. Selama pengalaman saya jadi host tuh saya karena kan bingung mau nanya apa. Baik. Itu udah rame banget ini cerita tentang kegiatan anak-anak. Terus ada apa ya? Maksudnya dampak literasi di sekolah yang sudah kita lakukan ini terhadap apa nih level sekolah atau penilaian apa namanya? Rapat pendidikan. Rapat pendidikan. Gimana Bu? Adakah apa namanya hubungan langsung yang berpengaruh terhadap rapat pendidikan kita? Iya. Yang jelas insya Allah ada. Ada ya. Karena dengan membaca bukan berarti sekedar membaca, itu akhirnya nanti akan tertantang untuk memahami. Jika memahami berarti akan melakukan yang benar sesuai dengan pemahamannya tadi. Dengan begitu dia akan kaya dengan dengan pengetahuan tentunya, kemudian dengan pengalaman hidupnya, dan itu semua nanti kalau dengan siswa ini nanti kan akan mengerjakan soal pasti tepat, nggak salah karena sudah membacanya dengan benar ya. Jadi otomatis ini nanti nilainya juga akan mengikuti. Nah, otomatis kan ini juga akan membawa sekolahnya untuk juga naik. Jadi benar, tidak selalu dari atas, dari bawah itu akan bisa mendongkrak untuk meningkatkan level rapot pendidikan sekolahnya gitu. Sebenarnya dari gimana? Kompetensi. Udah jelas gitu kan lihat rapor pendidikannya kalau literasi berapa persen kemarin ternyata 78 gitu ya. 78% ya. Jadi di level yang Hijau ya, Mas. Hijau. nah itu kan udah jelas kelihatan ya Pak ya. Ya dimana memang untuk meningkatkan itu salah satu caranya adalah memang menciptakan lingkungannya itu yang menyenangkan. Iya. Kemudian proses pembiasaan dulu, dibiasakan dulu, dipaksa dulu, diajak dulu, tapi itu kemudian tergerak sendiri. Iya. Itu terlihat kan Bu, yang tadi disampaikan oleh mereka, bukan lagi menjadi membaca, itu bukan lagi karena disuruh, tapi mereka menemukan matanya dan manfaatnya. Jadi ketika berkumpul dengan teman-teman kayak gitu tadi kan, orang lihat HP, mereka udah pikir yang lain, karena udah ada ide yang mau mereka tuangkan. Itu levelnya
Jadi kayaknya Jelas naik. mereka kan nanti ini targetnya kan ada buku ya Pak ya, Yep. untuk teman-teman di kita ini. Ada karya Harus ada bersama. karya lah, mau buat kan kemarin. Iya. Pak, ya. Dan sudah ada dari dipandu oleh Mahasiswa Bahasa Indonesia ada Iya. beberapa kumpulan cerpen. Nah, Jadi sudah diterbitkan. Sudah ada. Ini juga. Baik. angkatan pertama Dan berarti. yang pertama. Iya. Baik, terima kasih. Ini kita udah panjang lebar tentang literasi. Tapi ada hal di balik ini yang mensupport kita ya Bu ya. Tentu saja Iya. beberapa instansi yang di atas kita ini Iya, iya. dari Dinas Pendidikan. Iya, sendiri. yang jelas dari Dinas Pendidikan induk kita itu sangat mensupport. Kemudian tentunya Dinas Perpustakaan daerah, Kearsipan daerah. ya kearsipan daerah Kota Bontang itu juga luar biasa supportnya. Kemudian juga ya para orang tua sepertinya itu juga mensupport. Kalau nggak mensupport anaknya nggak Iya. akan seperti Nggak ini sampai- juga, nggak didukung ya. Dan tentunya adalah karena kita ini berada dalam satu bukan satu rumah ya, satu komunitas yang dibimbing oleh tangan-tangan dingin Tanuto ini ya. Iya. Iya. Jadi mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini terus kita pokoknya disupport, didukung dan dibantu gitu Pak. Oke, baik. Demikianlah bincang-bincang seru kita sore ini, hari ini gitu ya, tentang literasi di SMP 7 Bontang, dan masih ada PR kita yang harus kita tuntaskan ke depannya, dan ini sebagai milestones ya. Kita tutup, terima kasih Bu Sandra atas kehadirannya, Iya, Rina, terima kasih. Ibu, dan Nisa. Saya tutup dengan satu quote lagi nih, literasi adalah cahaya yang membuka jalan untuk bisa menuju masa depan yang lebih cerah. Itu dari Oprah Winfrey. Terima kasih. Demikian Q7 Podcast kali ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam literasi.